Protagonis baru tiba di dunia binatang buas, dan matchmaker telah menugaskannya 6 suami binatang. Dengan kilatan cahaya emas, 6 tanda binatang muncul di tubuhnya pada saat yang sama. Ular, rubah, serigala, singa emas. 6 suami binatang dikemas dan dikirim ke 5 suku. Tuan muda pertama, Raygan, cepat masuk layanan dan menjadi suami binatang pertamanya. Tidak lama setelah itu, ular berdarah dingin alam ke-8, Moan, juga maju untuk melamar. Linguan dari suku Bayangan Angin dan Cihua dari suku Rubah Merah Tanua juga tiba. Untuk alasan tertentu, Yingzi, yang haus darah, lambat bertindak. Yang paling aneh adalah bahwa singa emas dari kota Biswang langsung menolak untuk dipasangkan. Apakah ini kemerosotan moral atau kelainan sifat binatang? Silakan terus mengikuti Leana di dunia binatang buas. Raygan, Moan juga sudah hibernasi. Apakah musim dingin mendekat? Tanya Leana dengan lembut. Ya, malam ini. Raygan menatap Leana. Apakah kamu merasa tidak enak? Leana menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku hanya merasakan rasa gelisah yang kuat. Sambil berpikir, dia menyentuh tanda binatang serigala putih di pinggangnya. Hati Leana sesak. Raygan, jika musim dingin tiba, akankah jantan bisa bertahan di alam liar? Raygan tidak tahu mengapa dia bertanya itu, tapi dia menjawab dengan jujur. Jika mereka di alam liar malam ini, mereka tidak akan bertahan. Raygan menambahkan, jika mereka beradaptasi sebentar, binatang buas dari alam ke-7 dan ke atas bisa berjalan di alam liar. Leana mendesah lega. Kuharap dia cukup pintar untuk menemukan suku terdekat untuk bersembunyi sebelum dia berangkat. Tapi jelas jantannya yang tidak begitu pintar tidak sepintar itu. Yingzi telah bepergian tanpa henti selama lebih dari 10 hari, dan dengan luka yang dideritanya sebelumnya, tubuhnya telah mencapai batasnya. Dia berbaring di tanah, melihat daun merah dan langit biru di sekitarnya. Aku hanya bisa sampai sejauh ini. Aku benar-benar tidak mau. Aku akhirnya meninggalkan suku, tapi aku masih tidak bisa mengontrol takdirku sendiri. Air mata bergulir dari matanya melawan keinginannya. Yingzi menutup matanya dalam keputusasaan. Kepingan salju dengan lembut jatuh di wajahnya. Leana mengintip keluar dan melihat kepingan salju yang jatuh di luar, dan dia mengangkat tangannya untuk menangkap satu. Raygan mendekat dan berkata dengan lembut, salju turun. Suhu akan turun dengan cepat. Ayo masuk. Leana mengangguk dan mengikuti Raygan kembali ke dalam. Linguan dan Cihua memblokir pintu keluar dengan pelat batu yang telah mereka siapkan dan menggantung tirai kulit binatang tebal. Beberapa suami binatang melihat bahwa suasana hatinya tidak bagus sejak suhu mulai turun dan mereka pikir dia khawatir tentang dingin, jadi mereka datang untuk menghiburnya. Leana tidak ingin mengecewakan kebaikan mereka dan berusaha keras untuk bersemangat, tapi jari-jarinya masih tanpa sadar mengelus tanda binatang di pinggangnya. Cihua melihat dia menutupi pinggangnya dan bertanya dengan perhatian, Leana, apakah kamu merasa tidak enak? Leana, apakah kamu merasakan sesuatu? Tanya Raygan. Aku tidak tahu. Aku hanya sangat gugup. Leana tidak bisa menjelaskan perasaan ini. Seperti kepanikan bahwa dia akan kehilangan sesuatu setiap saat. Apakah dia datang? Bagaimana kalau aku keluar dan mencarinya? Raygan mengusulkan. Tidak, Linguan menghentikannya segera. Kamu tidak bisa merasakan lokasinya. Mari kita tunggu sedikit lagi. Leana mencoba merasakan tanda binatang dengan sekuat tenaga. Selain kepanikan yang lebih kuat, tidak ada informasi lain. Tidak jauh, ada serigala putih berbaring di tanah. Matanya penuh kesedihan dan mulutnya bergerak seolah dia mengatakan sesuatu. Tapi Leana tidak bisa mendekat dan tidak bisa mendengar apapun. Salju turun dan menutupi tubuhnya. Di kejauhan, suara es dan salju membeku terdengar. Bangun, bangun, aku di sini, bangun. Leana menangis, tapi tidak ada gunanya.
Leana menonton dengan tidak berdaya saat dia menutup matanya dan tertutup oleh es dan salju. Leana terbangun tiba-tiba dari mimpi buruk. Dia mengambil napas panjang. Untungnya, itu hanya mimpi. Beberapa suami binatang lega melihatnya bangun. Leana minum beberapa teguk air untuk menenangkan dirinya. Berapa lama aku tidur? Tidak lama. Kamu mulai menangis segera setelah kamu tertidur, dan kami tidak bisa membangunkanmu tidak peduli seberapa banyak kami memanggil. Mata Reigan penuh kekhawatiran. Apakah Leana mimpi buruk? Chihua juga bertanya dengan perhatian. Leana menatap kekosongan. Aku menontonnya mati di depan mataku, dan aku tidak bisa melakukan apapun. Chihua ingin bertanya lebih banyak, tapi Reigan menginterupsinya. Jangan takut, mimpi tidak nyata. Leana duduk di dekat api unggun, menatap pintu masuk, tidak tahu apa yang dia tunggu. Aku hanya ingin menunggu sedikit lagi. Tiba-tiba, beberapa oman binatang terdengar di luar. Beberapa suami binatang langsung waspada. Segera, kebisingan semakin dekat. Tanda binatang di pinggang Leana menjadi merah panas. Reigan, buka pintu dengan cepat. Pelat batu di pintu masuk didorong ke samping, dan matanya bertemu sepasang mata biru itu. Reigan, bolehkah aku tahu namamu? Hatinya, yang telah gelisah sepanjang malam, tiba-tiba tenang pada saat itu. Tapi detik berikutnya, senyumnya membeku di wajahnya. Sosok itu perlahan menutup matanya dan jatuh ke tanah. Cepat, cepat, dia sekarat. Chihua melompat dengan cemas. Kamu rubah yang tidak berguna, mengapa kamu melompat-lompat begitu banyak? Kamu satu-satunya yang bisa menyembuhkan di seluruh gua. Cepat dan jangan buat Leana khawatir. Linguan mengutuk. Betina mengelilingi jantan yang di tanah antara hidup dan mati, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Chihua, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Linguan melihat bahwa Chihua telah menyembuhkan untuk waktu yang lama, tapi napas binatang buas di tanah telah menjadi lebih lemah. Mengapa kamu tidak datang? Chihua memutar matanya. Aku hanya alam ke-6. Serigala ini hampir di ke-8. Fakta bahwa aku bisa menjaganya tetap hidup sudah kehormatan bagi suku rubah Tanua. Berhenti bertengkar. Chihua, apakah inti binatang bekerja? Tanya Reigan. Bekerja, tapi dia tidak bisa bangun, jadi dia tidak bisa menyerapnya. Chihua menggaruk kepalanya, lalu dia menambahkan, selain itu, dia punya luka luar yang sangat serius. Itu disebabkan oleh sulur mandre. Inti binatang tidak bisa menyembuhkan itu juga. Sulur mandre, apa itu? Tanya Reigan. Apakah ada juga luka yang inti binatang tidak bisa sembuhkan? Chihua berkata, ini sulur khusus dari benua utara. Itu tertutup duri kecil. Luka yang disebabkan olehnya hanya bisa sembuh sendiri. Namun, apa? Tanya Reigan. Jika bunga setengah hidupku digiling menjadi salep dan dioleskan pada luka, itu bisa sembuh, kata Chihua. Kalau begitu, mekar. Linguan, yang tidak sabar, tidak tahan dengan penundaan. Sekarang, aku kekurangan energi dan tidak bisa berubah menjadi bentuk manusiaku. Bagaimana aku bisa mengoleskan krim padanya dalam bentuk binatangku? Chihua marah. Benar, bulu binatang buas tebal dan keras, dan kamu tidak bisa melihat kulit atau lukanya. Untuk sesaat, semua orang bingung. Mata Leana memerah. Hei, nyalakan lebih banyak api unggun. Dia berpikir komanya karena penurunan suhu yang cepat. Dia dengan hati-hati berlutut di samping serigala salju. Bisakah kamu bangun? Namaku Leana. Aku belum tahu namamu. Aku bermimpi tentangmu. Kamu persis sama seperti dalam mimpiku. Leana mulai mengoceh dan suaranya perlahan pecah menjadi isak tangis. Akankah dia tertidur seperti dalam mimpiku dan tidak bangun lagi? Jangan menangis. Suara serak terdengar. Binatang buas mendekat untuk melihat. Dia bangun. Dia bangun. Chihua sangat gembira.
Dia cepat memasukkan inti binatang di bawah masing-masing cakar serigala. Cepat, cepat, serap mereka. Serap semuanya. Serigala putih tidak bergerak, tetapi berjuang untuk melihat Leana. Serap mereka. Pulih dengan cepat, dia berbisik sambil menatap mata biru safir itu. Hanya saat itu serigala putih mulai menyerap inti binatang. Tapi saat inti binatang menjadi lebih kecil, ekspresinya menjadi semakin menyakitkan. Cihua, lihat. Leana hampir menangis. Energi Cihua beredar melalui tubuh serigala putih, dan dia menariknya. 4 anggota badannya patah dan sengaja tidak sejajar. Itulah mengapa sangat menyakitkan baginya untuk menyerap inti binatang. Reigan sedikit bingung. Dengan kemampuan pemulihan binatang buas, bahkan dengan tulang patah, mereka sembuh segera kecuali kekuatan luar sengaja menggeser tulang sehingga mereka tumbuh bengkok. Tapi serigala ini tidak lagi berbahaya. Seberapa kuat seseorang harus untuk melukainya seperti ini? Cihua mendekati serigala putih dan berkata, "Saudara serigala, kamu harus berubah menjadi manusia, jika tidak aku tidak bisa menyembuhkanmu." Mendengar ini, serigala, yang gemetar tanpa henti, mengambil beberapa napas dalam dan langsung berubah menjadi seorang pria. Tetesan keringat mengalir di dahinya. "Namaku Ying." Pria yang berbaring di tanah berjuang untuk bangkit. "Tetap diam. Jangan bergerak." Leana bergegas menghentikannya. "Apakah kamu lapar?" dia bertanya, melihat bibir Ying yang pecah-pecah. Ying ingin menyangkalnya, tetapi perutnya berbunyi. Telinganya langsung memerah. "Aku akan membuat sup daging," kata Reigan, berjalan keluar pintu. "Tidak, daging mentah tidak apa-apa." Ying tidak ingin merepotkan mereka karena dia belum memberikan nilai apapun kepada keluarga dan takut diremehkan. "Tidak, kamu pasien sekarang," kata Leana dengan lembut. "Leana, aku sudah membawa bungaku." Cihua masuk dengan semangkuk getah bunga setengah datar yang dihancurkan. "Pertama, sembuhkan luka luarnya. Ketika dia lebih baik, kita akan patahkan tulangnya dan pasang kembali pada tempatnya," katanya dengan wajah hangat dan kata-kata jahat. Linguan juga membawa semangkuk air panas. Cihua dan Linguan membantunya duduk dan minum sedikit air. Ying berbaring lagi, masih dalam keadaan linglung. Sejak dia bangun, semuanya terasa tidak nyata. Ini adalah pertama kalinya dia melihat betina seperti ini, rapuh, cantik, dan baik, bahkan menangis untuk jantan. Ini juga pertama kalinya dia melihat keluarga seperti ini, di mana saudara saling membantu bukannya menghalangi satu sama lain. Dia tahu betapa berharganya bunga setengah datar dari suku Danau Bulan Perak. Itu adalah obat suci untuk luka luar yang hanya dimiliki bangsawan, dan mereka menggunakannya untuk menyembuhkan lukanya. Binatang itu juga diberikan kepadanya segera agar dia bisa pulih. Mereka menerimanya sebelum dia menciptakan nilai apapun. Dia hanya berpikir bahwa melihatnya sekali sudah cukup, tetapi kehangatan pertemuan itu membuatnya ingin hidup. "Semua orang memanggilmu Leana," kata Ying hanya setelah yang lain pergi. "Kamu juga bisa memanggilku begitu. Leana tidak apa-apa." "Leana, aku dari suku serigala salju perak. Kemampuanku adalah penyembuhan dan perbaikan kayu," kata Ying dengan suara rendah. "Karena kecelakaan, aku pergi 10 hari yang lalu. Aku harus bergegas." Jadi Ying takut dia akan marah tentang keterlambatannya. Dia siap untuk ditolak. "Jangan khawatir, istirahat yang baik. Kita akan bicara ketika kamu lebih baik." Leana punya firasat bahwa kecelakaan adalah alasan keterlambatannya, tetapi tidak perlu menyelidiki sekarang karena dia seperti ini. Tanpa menyadarinya, Leana tertidur, bersandar di dinding. Reigan menyiapkan sup daging dan takut dia akan membangunkannya menuangkannya ke dalam mangkuk untuk Ying dan membawanya kepadanya. Cihua mengambil panci sup daging untuk memprovokasi Moan, tetapi Linguan mengambilnya dari leher dan membawanya kembali. "Beraninya kamu pergi memprovokasi ular yang sedang hibernasi.
Untung aku melihatmu atau aku harus mengambil sisa-sisamu. Linguan basah kuyup keringat dingin. Bukankah kita semua di rumah? Ayo makan bersama. Di bawah tatapan tajam Reigan dan Linguan, Chihua diam. Ying menemukan adegan itu lucu. Dua jantan tingkat 7 memanjakan jantan tingkat 6 yang juga berani memprovokasi tingkat 8. Di sukunya, semuanya berdasarkan kekuatan. Yang terkuat bekerja lebih sedikit dan makan lebih banyak. Di sini, jantan tingkat 7 memasak. Ying merasa rileks untuk pertama kalinya. Dia menyadari bahwa kamu bisa makan dengan baik tanpa berkelahi. Keesokan harinya, Leana perlahan membuka matanya. Leana, bangun, makan sesuatu. Dia mendengar suara Reigan yang tersenyum. Leana, jika kamu oleskan bungaku padanya satu kali lagi, luka Ying akan sembuh. Chihua bersemangat. Akhirnya, ada seseorang di rumah yang bisa kutolong. Terima kasih, rubah kecilku, puji Leana. Leana, aku tidak kecil, kata Chihua dengan serius yang tidak biasa. Linguan telah membuatnya melihat sehari sebelumnya bahwa dia tidak bisa membiarkan Leana melihatnya sebagai anak. Leana mengangkat alis, bertanya-tanya siapa yang memberinya nasihat itu. Tapi dia tidak memperlakukannya seperti anak kecil, hanya bersenang-senang dengannya. Kalau begitu, aku akan mengatakannya lagi. Rubah besarku luar biasa. Chihua sangat gembira dan berlari untuk membanggakan diri pada Linguan. Leana tertawa melihat mereka. Chihua adalah kegembiraan rumah, dan dengannya, setiap hari hidup. Segera, beberapa hari berlalu, dan luka Ying sembuh sepenuhnya, dan energinya pulih. Dia berubah menjadi bentuk binatangnya dan berbaring di kulit binatang di kamar jantan. Leana, panggil Reigan dengan lembut. Kita harus mematahkan anggota badan Ying lagi agar Chihua bisa memasangnya dan mereka bisa sembuh. Bisakah kamu keluar sebentar? Reigan takut itu akan menakutinya. Leana, aku akan baik-baik saja segera. Pergi bermain sebentar. Ying tidak ingin dia melihatnya dalam keadaan rentan itu. Karena jantan berkata begitu, Leana tidak memaksa. Kalau begitu aku akan keluar. Jika sakit, teriak. Beginilah caranya. Chihua berkata pada Reigan, kamu pukul, aku akan memperbaikinya dengan kemampuanku. Linguan menahannya. Ying menatap jantan-jantan di sekelilingnya. Di masa lalu, dengan karakter bangganya, dia tidak akan membiarkan dirinya ditaklukkan oleh orang lain, bahkan dengan luka serius. Tapi sekarang, untuk Leana, dia bersedia menerimanya. Tidak masalah jika aku hidup atau mati. Saat dia berpikir, rasa sakit tajam menembus cakar depannya. Tidak siap, dia tidak bisa menahan teriakannya. Kamu bisa memperingatkanku dulu. Detik berikutnya, kemampuan kayunya membungkus dan memperbaiki anggota badan itu. Dia merasakan cakarnya, yang telah mati rasa, mendapatkan kembali ketangkasannya. Ying menggertakkan giginya karena sakit, tapi tidak membuat suara lagi. Dia berterima kasih pada ketiganya. Jangan berterima kasih dulu. Kita belum selesai, Chihua bercanda sambil menggunakan kemampuannya. Dengan pukulan kuat dari Reigan, tulang di sisi lain juga patah. Kali ini, Ying siap dan tidak membuat suara, hanya rengekan yang mengkhianati rasa sakitnya. Linguan, yang siap menahannya, tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Dia mengagumi serigala itu. Dia layak dari suku serigala. Dia keras pada dirinya sendiri. Leana menunggu dengan cemas di luar, takut masuk tiba-tiba dan mengalihkan perhatian mereka. Tentu saja, tulang patah butuh sup tulang untuk pulih. Dia memutuskan untuk mencoba keterampilan memasak teoritis. Leana berlari ke dapur, menambahkan air ke panci, dan bersiap pergi ke pantry untuk mengambil tulang. Mengapa masih ada air? Dia pikir mereka harus menggunakan salju, tapi air di rumah tidak terputus. Sudahlah, tulang dulu. Setengah jam kemudian,
Apa yang kamu lakukan, Leana? Linguan muncul di belakangnya. Tepat waktu. Bantu aku memecah tulang ini. Ukuran kepalan tidak apa-apa. Dia sedang memikirkan bagaimana memecahnya, dan bantuan tiba. Linguan berubah, membersihkan cakarnya, dan mulai bekerja. Mengikuti instruksi Leana, dia mencuci tangannya sebelum memotong. Dalam beberapa detik, Linguan telah memecahnya. Kamu tidak perlu menambahkan banyak bumbu agar lesat. Leana hanya menambahkan jahe untuk menghilangkan bau. Leana, panci besar ini, apakah hanya untuk Ying? Tanya Linguan santai. Tidak, untuk semua orang. Bagus untuk dingin. Ayo kita lihat Ying. Keduanya pergi ke kamar Ying. Melihat dia dengan mata tertutup, tidak bergerak, Leana bertanya dengan khawatir. Ada apa dengannya? Apakah dia baik-baik saja? Tidak apa-apa, dia hanya pingsan karena sakit. Jangan khawatir, kata Chihua ringan. Ketika dia bangun, dia akan menyerap inti binatang tingkat tinggi dan dia akan baik-baik saja. Reigan melihat ekspresi Leana menghiburnya. Chihua juga menyadari ketegangan. Ya, itu yang kumaksud. Leana, jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Dengan kemampuannya, Ying pulih dengan cepat. Lagi pula, dia tingkat 7 dan kondisi fisiknya sangat baik. Linguan memberinya inti binatang. Serap ini. Ying ragu sejenak, menerimanya, dan berkata, terima kasih. Aku akan mengembalikannya segera. Linguan tertawa. Keluarga kita tidak seperti suku serigala salju perak. Terimalah. Ying mengangguk. Aku tahu. Aku akan mengembalikannya. Dia menutup matanya dan memobilisasi energinya untuk menyerapnya. Mati rasa dan sakit dari tulang yang terkilir menghilang. Perasaan energi yang mandek di tubuhnya juga hilang. Ying perlahan membuka matanya. Leana, aku baik-baik saja. Leana, yang selalu percaya pada sains, takjub setiap kali melihat hal seperti ini. Ini benar-benar obat ajaib. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Inti binatang sangat efektif, seru Leana. Leana, tidak hanya inti binatang yang efektif, aku juga. Chihua mengeluh bahwa Leana hanya memuji inti binatang. Tentu saja, aku tahu rubah besarku paling berguna. Leana mengelus kepala Chihua, memujinya. Chihua sangat senang. Ibunya memberitahunya bahwa dia harus melakukan hal-hal yang betina akan lihat dan dengar untuk membuatnya lebih menyukainya. Leana, yang Ying serap adalah tingkat 7. Itulah mengapa dia sembuh dengan cepat. Dan kecuali jantan sangat kuat, dia tidak bisa membunuh binatang dari tingkat yang sama atau tingkat yang lebih tinggi sendirian. Reigan tahu bahwa Leana kurang pengetahuan dan menjelaskannya agar tidak membingungkannya. Leana mengangguk. Masuk akal. Objek ajaib seperti itu tidak mungkin tidak punya batasan. Segala sesuatu di alam memiliki keseimbangannya sendiri. Chihua menggerakkan hidungnya. Kupikir aku mencium sesuatu yang lesat. Ah, supku. Leana berlari ke dapur. Dia mengangkat tutup kayu dan aroma kaya sup tulang menyebar. Chihua mengintip. Leana, apakah kamu membuat sup daging? Ini sup tulang, lebih bergizi. Dia menatapnya, tersenyum. Apakah untuk Ying? Chihua menundukkan kepalanya. Mengapa semua orang bertanya hal yang sama? Ini untuk semua orang. Bantu aku mengambil mangkuk. Leana membumbui sup dan meminta Reigan memotong beberapa daun bawang. Segera, beberapa mangkuk besar sup tulang ada di meja. Leana, ini lesat. Chihua menjadi penjilat. Kalau begitu aku akan membuatnya lagi ketika ada kesempatan. Dia juga menikmati perasaan pencapaian itu. Kamu bisa duduk dan bermain. Kamu hanya harus menikmati kami merawatmu, kata Reigan, menatap Leana. Leana jauh lebih berbakat daripada Chihua, tambah Linguan. Chihua bangkit dengan senyum nakal, siap menyerang. Tapi Linguan berbalik, membela diri. Ying menonton mereka tertawa, makan supnya. Di sukunya,
Bahkan jantan yang paling dimanja tidak bisa makan dengan betina, apalagi mengobrol dengan santai. Setelah makan, semua orang duduk mengelilingi api unggun. Seorang jantan sedang makan daging kering yang mereka simpan, mengunyah seolah-olah itu keripik kentang. Leanna menginginkannya. Daging kering, camilan sempurna untuk menonton pertunjukan. Meskipun tidak ada pertunjukan sekarang, dia ingin mencobanya. Jangan menggigitnya terlalu keras. Kamu mungkin mematahkan gigi. Linguan memberinya sepotong kecil. Bagaimana aku akan mematahkan gigi dengan itu? Itu berlebihan. Leanna mengambil gigitan tapi tidak bisa menggigitnya. Dia mencoba lagi dan menyerah. Linguan benar. Ying, setelah mendengar tentang gigi, terkejut. Linguan mengatakan hal seperti itu dan dia tidak marah. Dia ingat bahwa suatu kali seorang jantan menyarankan betina untuk makan lebih sedikit buah dan jantan lain memukulnya dan tidak memberinya makanan selama 3 hari. Setelah itu, betina sakit karena makan terlalu banyak buah, dan mereka memukul jantan lagi, mengatakan dia telah mengutuknya. Sejak saat itu, kesehatan jantan memburuk. Dia hanya tingkat 5, tanpa kemampuan berburu binatang tingkat yang lebih tinggi. Hari dia meninggal, Ying pergi meminta ibunya untuk inti tingkat 6, tapi dia tidak bisa melihatnya. Ketika dia bertanya pada jantan lain, mereka memberitahunya, orang tidak berguna yang tidak melakukan apapun akhirnya akan mati. Anak dari orang tidak berguna adalah orang tidak berguna lain, persis seperti ayahnya. Ying tidak ingat berapa banyak penghinaan yang dia derita hari itu. Dia hanya ingat tubuh ayahnya, yang menjadi dingin di lengannya, dan kata-kata terakhirnya, jika kamu punya kesempatan, keluarlah dari sini. Ying mengepalkan tinjunya, tatapannya menjadi sengit, seolah dia ingin melahap seluruh dunia. Chihua, melihat ekspresi Ying, takut dan gemetar. Saudara serigala, kami hanya mematahkan beberapa tulang. Kamu tidak mendendam, kan? Dia adalah Ying, serigala salju perak, jantan kelima dari protagonis yang melakukan perjalanan melalui 3 gunung dan 9 pegunungan untuk sampai ke pertemuan yang ditakdirkan itu. Ketika pintu gua suku harimau terbuka, jantung Ying berdetak lebih kuat dari badai salju, dia akhirnya melihat pasangannya. Pada saat itu, seluruh dunia jatuh diam, seolah-olah hanya mereka berdua yang ada di bumi. Bolehkah aku tahu namamu? Saat ini, 5 dari 6 jantan telah tiba. Singa emas dari kota binatang adalah satu-satunya yang hilang. Tapi mengapa dia menolak untuk kawin? Apakah ini kemerosotan moral atau kelainan sifat binatang? Tetap ikuti tekanan berharga binatang buas. Di dalam gua, Leanna duduk di samping Ying. Apakah kamu menghadapi bahaya dalam perjalanan? Mengapa kamu terluka parah? Reagan mengatakan bahwa Ying tidak kalah kuat darinya. Tapi dia tiba dengan luka serius di tengah musim dingin. Ying terkejut. Luka luarku dari pertarungan di sukuku, tapi anggota badanku dari penyergapan dalam perjalanan. Kamu sudah tingkat 7, dan mengapa kamu berkelahi di sukumu? Leanna marah. Leanna, jantan dari suku serigala salju perak kami hampir tidak pernah kawin dengan betina dari luar. Ying berkata dengan suara rendah. Mengapa? Leanna penasaran. Bukankah jantan tidak seharusnya bisa menolak pasangan mereka? Karena jantan dari suku kami sejak saat mereka lahir adalah milik betina suku. Dan bagaimana jika jantan menerima kawin? Tanya Leanna. Jika mereka menerimanya, mereka mengunci mereka sampai tanda binatang menghilang. Ying berkata dengan acuh. Tanda binatang bisa menghilang. Leanna terkejut.